Tes Itu coy, yang sempet waduh, gua kayak, wah ini kacau ini Estes gig. mengalahkan tim Fight tapi bisa Estes lo Roma. coy, Bukan berarti nggak ada jawaban. Bukan berarti nggak ada Estes jawaban. lo, waduh, Estes, karena mereka pede banget kalau Iqfa mainin Faramis. wah kalah Mereka juga ini bisa coy sustain sama coy. utility apa yang mereka miliki. Ya lagi-lagi hero healer melawan hero teamfight dari Geekfarm. Yang dimana ini masih menjadi misteri ketika sudah mulai memasuki mid game. Walaupun early game Hero healer terus orang dia. tapi late game, everyone's game. Dan kita akan lihat hal tersebut di Land of Dawn game Yuk lah, yuk, Geekfarm. atau Inilah dia guys. sama. Game Harga mati untuk keempat Geekfarm antara Indonesia Geekfarm melawan sedang Blacklist. memperjuangkan region Indonesia melawan Apakah sang tuan rumah. Walaupun mereka memaksa di game kelima atau bahkan mereka buat kalian semua ya, di pulang Kalian di hari Nova, ini? nonton di rumah, di Warkop, Gaspol. atau di Taman Ismail Marzuki. Mari kita sama-sama mendukung Geekfarm karena Blacklist memimpin dengan match point 2-1. Let's go to the lane of down. Ya perbaiki kesalahan, ambil yang bagus dari game sebelumnya. Itu udah jadi harga mati sih untuk Geekfam sekarang. Karena ya match point itu satu hal, dan yang kedua selalu di Lord yang kedua. Jadi kayak solusinya itu udah bisa diarahin langsung. Solusinya ada di Lord yang kedua, harus dibenerin oleh teman-teman Geekfam. Iya, dan kali ini kalau kita melihat juga dari referensi game yang sebelumnya di mana Estes belum muncul, tapi kali ini ada di tangan dari Renegade dengan skin M3 World Champs. Blacklist International ini menjadi signature hero mereka. Dan kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, Wilderness Blessing lagi akan bermain dengan setengah river. Yang tentunya akan membuat Bruno dari OHEP akan jauh lebih aman di early stage-nya. Cuman gue ngeliat emblemnya Balo, dia bawa Festival of Blood juga nih. Dia mau cari spell farm-nya kah? Karena biasanya gue ngeliat Romer tuh dia ngambil defense yang lebih pasti. Karena dia jarang punya item yang cukup kan. Mungkin dia Aduh, pengen ini lebih gimana untuk ini ketika coba? dia tertinggal seorang diri, mungkin mau ada outplay yang terjadi untuk sisinya. Ya, atau setidaknya ada tambahan dari heal up-nya sedikit. Walaupun sedikit tapi lumayan berpengaruh, cukup berpengaruh. Apalagi dengan pemilihan dari itemnya. Yang kalau kita lihat masih benar-benar banyak banget abu-abu. Masih rata-rata early stage-nya juga tidak begitu dominan. Fury Hammer mungkin akan menjadi opsi dari kedua XP laner. Dan seperti biasa untuk kedua gold laner lebih akan berfokus kepada Stilek Plates. Agar mereka bisa menimbulkan efek sustainability tambahan dan tidak bisa di take down ketika 1v1 situation. Jadi Lord di Turtle yang pertama, ini bakal menjadi medan yang sempurna sebenarnya buat Blacklist. Tapi ya momennya ada di balik lagi di Aboy. Ketika Aboynya bisa counter cukup bagus, dan Baloy flicker langsung trigger. Wah, ini bahaya banget apalagi di early game. Balai dalam keadaan yang HP-nya low banget. Dan ini membuat team fight-nya jadi sedikit tidak diunggulkan bagi Geekfarm, kecuali mereka yang set up duluan dan mendapatkan momentum dari Luke. Oke, kita tahu di mana di depan sana Edward menghentikan dua permainan dari tim Geekfarm. Poloski belum punya final slays, tapi Luka mau zoning out karena Yue, karena target utamanya adalah Yue, dan di mana Setsui kali ini gagal masih mendapatkan retribution. What a play from Nile. Langsung di belakang sana Prefighter tidak terlalu ampuh Look, bisa look, mengambil look, pertahanan dari look, seorang Luka. look. Tapi damage dari Yue terlalu sakit membuat Luka Kelas, kali ini Luke. masih mampu dapetin Kelas, double Luke. kill bersama dengan Apoy. Looking for triple kill, tapi nampaknya mereka Santai, udah mundur. Boy, serius Nile mau ngambil purple kah? Yes, dia mau ngambil, dia benar-benar mau ngambil purple. Dia terlalu berani karena dia sadar Paloski kali ini punya power di depan sana. Dan ternyata berhasil didapatkan oleh Yue. Alah. Lagi. Sebenarnya kayak siapa aja yang ngambil nggak masalah sih, yang penting jungle kalau level di awal. Konsepnya gitu kayaknya. Tapi masalahnya Yue mendapatkan purple buff dan ini akan menambah dominasi rotasi juga lebih tepatnya untuk Yue ketika Marky tidak membawakan Purify. Dan dengan satu Mystic Projectile yang mungkin bisa dilemparkan ke arah manapun dari River, itu bisa menjadi elemen of surprise bagi Geekfarm. Yang walaupun lagi-lagi menangkan match up melawan Sensui di early game bisa menjadi salah satu key to victory juga bagi Geekfarm. Dengan item yang mungkin Luke-nya masih ngeri on the sih. way. Demon Hunter Sword dan ditambah dengan Warrior Boots, dia tahu kalau Mark ini kayaknya kalah banget laning phase di early game. Tapi Haskell sih ini dia yang menjadi item yang benar-benar fenomenal banget dengan Bruno. Ini mana menambahkan efek dari Frenzy, pasif dari Scarlet Phantom, item yang sudah sekarang bergabung dengan Haskell. Oke, cutting yang terjadi dilakukan oleh seorang Paloski karena dia tahu di mana Marky dalam posisi tidak baik-baik saja dan no Purify Gaming. Spol. Melihat ada permainan dari Blacklist International, Wih, itu rotasi kenapa secara ya? top lane membuat Marky makin lebih terperangkap. Tapi untungnya Marky masih bertahan. Di arah mid lane, Baloski ketarik ini melihat di mana Sensui bisa dimakan dengan Final Sense. Have spin for defensive, damage-nya masih belum cukup dari seorang Luka. Tapi dengan banyak source skill yang telah keluar di arah mid lane, ini menandakan mereka akan perang dengan sangat masif di arah Turtle. Karena OHEP dan juga seorang Renegade kemungkinan besar akan ada di sana. Oke, lagi-lagi ya dominasi early game masih dipegang. Oh, switch. Temponya
masih ada di Geek loh sekarang. Mereka switch. Oh, mereka switch tapi tidak membawa Estes-nya ke area turtle. Melainkan mereka bergerak ke area bottom lane. Ini adalah pertanda kalau sebenarnya ada kemungkinan Marky lumayan terancam di area gold lane-nya. Walaupun sudah memiliki Demon Hunter Sword, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang bahkan 4 pemain menuju ke area gold lane. Wow. Apa yang mereka mau coba lakukan? Mereka mau coba untuk menghempaskan dan platingan full terhadap seorang Oheb. Gara Purify. Blazing Duet from Marky hanya untuk clear minion dan itu aja. Cukup sampai di situ, Lim. Ya itu udah satu keuntungan yang oke kok. Turtle ditukar sama satu wave doang berarti. Enggak cuma sama turtle, tapi orange buff juga. Wah ini keuntungan berganda lagi-lagi. Geek Fam dominasi banget dan Ah. ambil Edward ternyata. Keambil lagi dan dibatalkan deny advantage dari Blacklist International. Begitu pelan tapi begitu pasti. Dan membuat lagi-lagi kali ini ancaman masih ada di bagian bawah. Langsung heavy speed telah dikeluarkan dari Oheb, fokus menuju ke turret biar tidak ada cover terhadap tim Geek Fam. Cover yang Ngeri ya. sangat diinginkan Geek Fam tim fight di dalam turret diselesaikan sama Oheb. Gak ada cover lagi, Lim. Wah ini lumayan berbahaya untuk next objektif. Yang dimana bawahnya udah nggak ada. Dan jangan lupa loh, Oheb, Bruno ini bisa ngasih damage dengan posisi yang aman ditambah dengan Estes. Solusi memang ada di lapu-lapu. Tapi ya balik lagi. Jangan sampai kena snowball karena gold yang tadi ditabung oleh Geek Fam sedikit demi sedikit mulai ditarik nih sama Blacklist. Iya, tapi ini kayaknya lebih cepat nggak sih daripada game yang sebelumnya? Tarikan gold kali ini benar-benar berdasarkan objektif dari segi turret aja. Dan itu pun belum ditambah dengan nanti team fight di turtle yang terakhir. Walaupun 2 kali dimenangkan oleh Nile, tapi Sensui masih membantu terutama Oheb untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi objektif agar nggak ketinggalan. Menuju ke arah seorang Oheb, tapi lihat Prefectors-nya gagal ke arah yang salah. Membuat Blacklist International mereka langsung responsif. Lihat di sana Renechai mau kena, mau nggak selama final slash-nya kebuka untuk Oheb, dia akan selamatkan Oheb apapun yang terjadi. Masih bisa selamat untungnya ya. Final Slash yang udah bagus banget dan di bottom lane Marky hampir aja tertangkap, penalty zone terbuang. Satu source yang lumayan bisa diinformasikan juga dan di top lane lagi. Mau coba untuk kedua kalinya tapi masih belum berhasil. Ditabrak di tempat sana. Ya itu. Gak ada lagi move Goddess. Gak ada lagi flicker. 2 point kill berhasil didapatkan oleh tim Geek Fam. Keuntungan di saat Turtle mereka muncul. 4-0 loh ini. Dan selalu bisa agresif, bahkan orange-nya bener-bener dipegang juga. Lapu-lapu is the key. Lapu-lapu. Makanya gue bilang pick di atas juga nggak apa-apa lapu-lapunya. Iya, Oke. tapi kali ini sedikit merelakan ke area turtle. Turtle karena lah. bisnya sudah digunakan juga. Dan Marky yang membuka setup menuju ke arah turtle-nya. Dia nggak mau ketinggalan lagi dan lagi dari segi objektifnya. Tapi kita sudah melihat ini dari 3 game yang kita jalankan. Game kedua, game ketiga, dan kali ini game yang keempat. Semoga ada sedikit perubahan ketika menuju ke arah mid game pelan. Yalah, Karena early-nya lagi-lagi, ingat, ini signature menang, dari coy. International Masa Estes. comeback? Dan ditambah dengan high ground defense mereka, ada Gord dari Yue. Lumayan tricky ya, jadi harus sedikit hati-hati juga. Walaupun ada final slash memang yang bisa akhirnya nanti bikin out position, cuman itu butuh banget waktu dan 0 kill. Blacklist International mereka tetap masih bisa ngejar goldnya. Ini permasalahannya akan artifact lagi dari top Final lane. slash dikeluarkan. Rene jadi dipisahkan dari seorang Oheb. Waduh, Tapi lihat following yang kena damage dari dua-dua. sosok seorang Oheb. Karluk berhasil membawa mundur Geek Fam. Sensui seperti biasa, semaksimal mungkin dia akan menjadi bandar. Semaksimal mungkin dia akan menjadi distraction untuk Geek Fam. Dan itu selalu terjadi apapun. Apapun alasannya, mau di mid game, early game, netral objektif, dia lebih pilih untuk menyelamatkan temannya. Dan ini yang menjadi sebuah jawaban juga dari permainan jungler tank yang sekarang bener-bener masih populer. Karena gamenya tuh bisa shifting, dia bisa inisiasi, dia bisa cover teman-temannya. Dan kalau kita lihat dari item juga pemilihan ke arah Radiant Armor dijalankan oleh kedua jungler kita. Dari Nile atau bahkan Sensui kali ini di game yang Final keempat. Slays berhasil mendapatkan Oheb flicker dan ditabrak. Oheb gak bisa Belas. selamat lagi di arah belakang. Yue mencoba untuk menyelamatkan kawanan Renechai. Tapi lihat dengan Mystic God, Kamehameha yang gak terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Geek Fam masuk lebih dalam lagi. Marky Blessing duetnya masih belum terlalu impactful karena ini terlalu besar skill yang diberikan. Tapi Loka Look. versus everybody. Loka memaksa menuju ke arah Yue, tapi nampak cuma ada Renechai. Belas, Setidaknya 1 poin kill mereka dapatkan kembali. Mereka haus akan poin kill di game ketiga karena mereka sadar game keempat kali ini adalah Kelas, match look. point. Ya nggak kendor sama sekali gameplay dari Geek Fam, agresif early sampai mid gamenya benar-benar terasa dan bahkan dari mid turretnya coba untuk dieksekusi. Ini masalahnya juga kalau kita berbicara bagaimana pemaksaan mereka ke mid lane terutama.
kayaknya agak sedikit beresiko karena lagi dan lagi ini untuk hero yang clear wave-nya kuat banget loh. Gord. Dan ditambah dengan Estes, lihat bagaimana formasi belakang dari Geek Farm yang perlu dijangkau dengan menggunakan flicker. Sekarang nggak ada flicker, Luke harus memutar otak kembali bagaimana cara menyentuh lini belakang tanpa adanya flicker. Oke, ini juga harus dipertanyakan oleh Geek Farm ketika dengan owning 2000 gold dari Blacklist International mereka mampu untuk berada di garis depan. The final slot sekarang Renechai di bukan depan sana, Luke bakal diperhatikan pergerakan Rounds of the Data. Renechai masih selamat dengan Moon of Goddess Marky. Waduh, mati Luke. Dengan adanya posisi dari Blazing Duet. The Blazing Duet from Marky dipusir Waduh, mundur mati. Sensui. Kan blunder lagi kan. Tolol kan, Cok. Cuman nanya Geek Fam nih. Kembali menyelamatkan kawannya. Pertanyaan yang sangat besar. 2000 Blunder gold lagi difference. loh. Mereka berani maju ke depan karena Pitlord itu sebuah tanda tanya besar, Lim. Masalahnya Blacklist bukan hanya berani maju, mereka siap terperang, Ji. Mereka siap untuk fight. Wah, Dan Lord sekarang bisa didapatkan maksa, secara free. coy. Gold yang Apa nih Geek lagi-lagi nih? sudah ditabung oleh Geek Fam, dibalikin secara instan. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, Blunder gimana mulu, caranya Luke Cok. untuk menjangkau lini belakang tanpa yang flicker? Ketika mereka nggak punya resource Karena yang baru cukup, mereka emot masuk sekali ke nih, fight coy. dan menyentuh ke arah Jadi belakang. belum ada Tidak pengalaman dia jawabannya. di Gordnya Inter. bebas dari Yue dan bahkan Rene J dengan heal up-nya begitu efisien dan permainan dari Blacklist International lagi dan lagi mereka tidak mengincar ke arah Lordnya. Oke. Mereka mengincar ke arah dari point kill. Karena mereka tahu ketika grouping, ketika team fight berlima, Dijaku apalagi terus. Sensui bermain dengan covernya jadi ada dua, ada Akai, ada Estes. Oke, nampaknya sedikit ada technical issue 2 menit mungkin dari tim Blacklist International. Kita akan coba bahas sedikit dengan adanya tempo permainan mereka. Dengan goal difference yang cukup untuk melakukan teamfight di arah Lord, tapi nampaknya mereka sadar tidak ada sword skill yang di tangan dari Luke. Spellnya itu loh. Spellnya tidak ada dan tidak bisa dive in ke arah belakang. Cuma yang harus mereka pahami adalah gimana caranya momen yang dibuat Baloyski ini mereka tidak boleh sia-siakan. Karena udah nggak ada lagi opsi. Kalau Benar. kita mau menunggu dengan adanya sword skill, mereka sadar akan hal itu. Tapi Baloyski momen sebenarnya menjadi kunci. Gue rasa sebenarnya mungkin bait aja sih. Jadi Baloynya sebagai bait, Luke sebagai bait. Tim bersih-bersihnya tuh Marky sebenarnya. Cuman ya balik lagi Markinya masih belum bisa untuk ngeflank ke belakang dan langsung ngabisin semua. Kan ya balik dari Netherrealm terus ada Akai ini loh. Gua ngeliat Akainya ini power sebenarnya dari Blacklist. Power banget. Kelihatan gerakan dia untuk nge-backup, kelihatan untuk initiate-nya dan nahan heavy spin itu loh, Be. Ya tapi lagi-lagi kalau Akainya sekalipun di ban masih banyak banget opsi untuk team fight besarnya yang bakal dibawakan sama Sensui. Aduh, Otomatis yang coy, kita coy, perbincangkan ngantuk. loh. Iya. Dan itu juga Nggak ada termasuk dalam tidur. hero powernya. Tapi memang belum ada jawaban dari heavy spin ini yang selalu menjadi cover power dari Blacklist International. Geek Farm tuh mau overextend team fight, tapi mereka nggak punya pertahanan entah dengan menggunakan Flask of the Oasis atau bahkan dengan Immortality. Sekedar Winter Truncheon untuk ngebait aja. Mereka tidak mempersiapkan itu sehingga membuat Blacklist yang lebih siap dengan heal up-nya. Dengan permainan counter setup-nya. Kali ini di game yang keempat makin lebih mengerikan juga. Apalagi dengan Estes yang heal-nya deres banget. Ya, tabrakan belakangnya selama lapunya udah nggak cukup damage, udah sih kata gue, Be. Itu bakal susah banget. Makanya tadi kan kalau ngomongin soal belakangnya, Marky yang harus follow. Marky yang harus ngebantu juga ke belakang untuk clear dari beres-beres lah, untuk nge-kill semuanya. Tapi entah kenapa Markinya pun nggak dapat space, depannya ditahan. Ya, Blazing Duetnya juga Mati-matian. nggak berasa kan. Ketahan banget, Lagi-lagi. kayak nggak ada rasa. Itu dia Blazing of the Moon Goddess. Ini mana membuat gerakan dari Estes melakukan heal up, membuat Flask of the Oasis, membuat Favor Room item juga. Dan membuat teman-teman dari Geek Farm jadi minim terhadap damage yang mereka keluarkan. Output damage-nya terhalau semuanya sudah. Dan kita akan menuju ke in-game kembali dengan Lord yang ada di tangan dari teman-teman Blacklist International. Marshall. Kita akan kembali mengudara di Land of Dawn bersama dengan Ranger Muslim dan juga Profesor KB. Spol, aduh, Geek masa pulang kalian, cocok. Pas lagi kondisi defense dia lebih enak loh. Dia lebih enak untuk cari posisi final slash dan lebih enak untuk bikin musuhnya out position. Oke, cari momennya lebih oke. Jangan dan pulang Lordnya lah kalian, bisa di-handle cocok, deh, sumpah. Masih aman-aman aja harusnya. Memang Lordnya masih aman, masih bisa di-handle. Tapi yang cukup berbahaya adalah sekarang invasi dan ekspedisi terhadap jungle-nya. Karena Inner udah mulai coba digerogotin di arah top lane. Dan untungnya mid lane turretnya masih berdiri. Koko gagah menantang di garis depan. Dan lihat Baloyski di depan sana. Mereka mensiapkan Baloyski untuk bermain dengan momentum. Cuma kalau tadi tidak ada cover sama sekali, itu Baloyski akan menjadi tumbal sia-sia. Wah, Masalahnya Malefic kita Roar bisa tuh, si Baloyski Marky. dengan fighting-nya yang berkali-kali mungkin dilakukan. Beberapa kali menciptakan momen, aku lebih setuju ketika dia menggunakan Kaja mungkin ketika bermain dengan flanking. Tapi kali ini Arlott yang dibawakan
harus lebih menjaga posisi dan teritori. Karena kita tahu final slash-nya itu kan arahnya cuma satu, Yes. arah Iya. kanan. Benar. Sehingga kalau ngeflanknya dari area bottom lane, ini nggak bakal connecting. Dan itu malah menyelamatkan teman-teman dari Blacklist. Itu dia berada dari atas karena mungkin satu harapan dari momen yang mereka miliki adalah di mid lane. Karena masih ada mid turret ya. Dan kalau team fight jangka panjang ya, memang sih inisiasinya bisa dibuka sama Baloi. Cuman kalau ngomongin sustain, Netherrealm dilawan sama Blazing Moon Goddess, kayak Blazing Moon Goddess lebih enak deh. Soalnya Marksman itu beda. Marksman dari Blacklist ini tipe yang memang ada di belakang. Iya, Nah kalau dari Cloud, dari Geek, Marky, dive in. dia tipe yang iya lompat-lompat lah, depan belakang, susah buat ditempel. Lebih ke mainnya juga kanan kiri karena Iya. dia jatuhnya keluar dari Netherrealm, beda sama Faramis dulu. Faramis dulu buka ultimate, tiba-tiba Cloud jump ini ke belakang, Netherrealm-nya masih nempel. Sekarang Netherrealm hanya berdasarkan lingkaran dari Faramis itu sendiri. Udah keluar Nerf yang sumber terjadi mana. udah bener-bener fatal banget. Dan di depan sana poking damage kayaknya bakal coba dilakukan karena Sensui. Poking damage aja, just poking. Kalau dia mau lebih, ini akan menjadi Wah, bahaya karena ini ada Aboynya kebutuhan udah dapat Blacklist holy untuk sih. di Lord yang selanjutnya. Nah, kalau ngomongin poking, ada Renija yang akhirnya pasti bisa netralisir semua. Akhirnya pasti bisa nge-save lagi semua. Tapi ya, kalau nggak di-poke juga serba salah. Mungkin 3-2, B. Solusi untuk Ya, ya, ya. jauhnya. Menurut lu gimana, B? Perang Kalau Lordnya seandainya nih. Marky bareng sama Baloi kontrol laning jauh, kill yang defense. Ya udah pasti mereka harus merelakan Lordnya terlebih dahulu ya. Mereka nggak boleh kontes Lordnya, tapi kayaknya 3-2 bakal ke-deny di sini. Karena lihat Blacklist sudah hadir dengan 5 pemainnya di area Lord. Dan membuat kayaknya Baloski lebih memilih untuk bermain dengan formasi 5 grouping melawan Blacklist dengan Estes-nya. Sama-sama mereka punya power dari utility, poking damage, tapi cuma bisa bermain di arah Geek Farm. Karena sisi Blacklist cuma nerima damage saja. Sedangkan dari Blacklist International, mereka posisinya udah dapat 3 boost. Mereka dapat boost atas, boost tengah udah terdeteksi kosong, dan Edward bahkan sampai ke arah jungle yang dimiliki dari Geek Farm. Tapi Council Gaming menuju ke arah backline, Poloski menuju ke arah Oheb, target utama mereka. Lihat Rene C cover begitu saja dari Apoy terhentikan pergerakannya, tapi lihat! Langsung digobok cover Waduh, cover menuju ke arah kayaknya. backline dan gagal diperporandakan oleh seorang Sensui. Following up damage dari Luke, nampaknya dengan Perfectus masih belum Marky. impactful. Blessing Dot from Marky dipatahkan oleh seorang Sensui. Waduh. Mundur ke arah belakang dan Apoy! Dengan Ghostbuster-nya dia gagal, bahkan dia menjadi korban keganasan dari tim Blacklist International. Jawaban menuju ke arah Oheb dengan meta Yubi ini masih dipatahkan oleh tim Blacklist International. Untungnya Aboy yang tumbang loh, udah spawn lagi dan sekarang udah siap lagi hadir ke Land of Down. Dan lihat, Blacklist gak mau buang-buang kesempatannya untuk eksekusi Lord. Yes, dan kali ini para pasukan dari tim Blacklist mereka tidak menyanyiakannya. Marky, sampai pun terjadi. Luka menuju ke arah backline, satu persatu dan win of nature dan Renejai. Penyelamat hari dari seorang Oheb membuat Luka terperangkap. Blunder lagi, udah balik lah, balik. Mari pulang. Marilah pulang, marilah pulang. Ini agak Geek susah sih, Farm bro. Defense-nya juga nggak terlalu kuat ya, B. Ya, bersama. apalagi dengan membawakan Aboy. Wah, Dimana Onyx sih, Faramisnya aku stacking dukung up-nya juga Onyx nggak aja lah, maksimal Cok. sekarang. Oh my God. Dan kalahnya Gimana mereka ini ditabrak coba? gini. Mereka mau one straight push karena tersisa Nel dan juga Aboy. Tidak Mana punya high bisa, ground defensive, Cok. mereka fokus ke arah PSK. Bila apapun terjadi. 4-3. Lihat Renejai dengan Moon of Goddess membuat Aboy terperangkap di depan sana. Akan aman. dihilangkan satu persatu. Tapi Aboy hilang dengan Bisa, tangan bisa. instan. Dan untungnya masih aman, masih ada nafas. Cuma jawabannya belum ketemu gimana cara mereka menghentikan Lord yang bergerak di arah top lane. Oke, reset sedikit Mari Lordnya masih pulang. ada setengah jalan. Dan lihat dari sisi item belum ada Immortal, B. High ground defense-nya ngandelin Faramis dengan Lightning doang, B. Lagi-lagi Immortality item yang sebegitu pentingnya di game ketika berhadapan dengan Blacklist International. Kali ini masih belum ready dari teman-teman Geek Farm dan membuat kali ini Geek Farm harus melakukan defense yang lebih disiplin. Aboy nggak punya pasif, walaupun dia punya Netherrealm, walaupun dia punya Flicker, tapi aku ulangi, dia nggak punya pasif. Sehingga sekali lagi tumbang, kemungkinan besar Aboy akan hilang seketika. Dan ini bakal jadi berat banget untuk melakukan defense ketika berhadapan dengan Kurt yang clear wave-nya sangat-sangat cepat. Oke, clear minion coba dilakukan di arah bottom lane dan juga top lane. Dengan adanya Baloyski di depan sana berhasil menghindari pergerakan dari Edward, tapi nampaknya Sensui lebih fokus untuk Aman, menahan bisa, action bisa. yang mereka miliki. Tidak ada timpan lebih lanjut, tapi kali ini Geek masih punya sedikit nafas. Azan coy, Masih sabar bisa coy. defense. Masih Geek sama Fam, nafas. salah satu perwakilan Indonesia masih bertahan dan masih berjuang sampai saat ini. Mereka berusaha mati-matian dan masih tersisa satu best turret kebetulan. Jadi untuk nextnya
masih bisa ada chance juga untuk membalikan keadaan. Immortality pertama dari Baloyski yang tentunya akan membuat sustainability dan teamfight jangka panjang dari Geek Farm akan lebih manis juga. Tapi ingat, ketika berbicara teamfight Lord, Blacklist International selalu menunggu musuhnya untuk datang. Dan sekarang Geek Farm datang. Oke, Baloyski! Momentum langsung di follow-nya. Tapi lihat tengah Wizard selanjutnya nanti dibuka oleh para pasukan dari Blacklist International. Tiba-tiba belanja dan from Marke. Disuruh mundur ke arah belakang Marke sekarang Aduh, teman. coy. Marke hilang. Para pasukan dari Blacklist International, mereka juga kehilangan Ohem. Tapi ingat, ini belum menghentikan pergerakan mereka karena mereka bisa saja melakukan wipe sedikit demi sedikit. Final slash-nya for nothing. Baloyski menjadi korban ketiga. Tersisa 2 player saja. Untungnya Kalah tidak ada sih. Ohem. Maksa kan? Untungnya tidak Maksa ada kan? Ohem kali ini. Dari para pasukan dari Maksa Blacklist aja ya. International. Mereka Gimana masih bisa cara diberikan defend-nya pergerakan itu, yang Cok? cukup. Kalau minionnya terlalu banyak dari 2 wave yang berbeda, ini juga cukup menjadi sebuah bencana untuk tim Geek Fam Indonesia. Rafkadas mencoba diselesaikan begitu saja, tapi lihat TMS dari seorang Yue terlalu banyak seorang Apoy hilang, looking for wipeout. Oh no. Nile was left man standing. Ini bencana. kalah, Geek coy. Fam kali ini dibuat Wah. Pulang. oleh Blacklist International. Geek Farm. GGNT. Oh no, GGNT. Blacklist bisa Aduh. menumbangkan